Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah,
Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian, kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan berusaha keras menjunjung tinggi segenap apa saja yang diperintahkan, menjauhi daripada segenap apa saja yang dilarang, bahkan lebih jauh dari itu, berusaha untuk menjauhkan diri daripada sesuatu yang dibolehkan bila dalam prediksi dan perhitungan, bila kita ada di dalam wilayah dan dalam keadaan dan dalam komunitas itu, maka akan digiring kita kepada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu menurut Abu Lis As-Samarkandi, maka dia dikatakan sebagai orang yang takwa. Maka dalam kaitan inilah tentu saja sebagai orang yang bertakwa, sikap mengkhianati terhadap Allah dan Rasul, mengkhianati terhadap apa saja yang dititipkan oleh Allah, apakah melalui manusia atau bukan, yang harus kita wujudkan dan harus kita jalankan, otomatis dan itu merupakan bentuk daripada mengamalkan menjadi hamba yang paling takwa. Maka larangan Allah untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul itu bentuk kamu telah mengkhianati terhadap amanah daripada kita sendiri. Dan kita tahu sadar bukan orang gila dan bukan orang yang kesurupan, bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang melanggar daripada perintah Allah dan Rasul. Dalam ayat yang lain Allah dengan tegas mengingatkan, Allah memerintahkan kamu untuk kamu bisa menyerahkan dan menjalankan amanah yang telah dititipkan Allah kepadamu, hingga amanah itu sampai kepada ahlinya. Oleh karena demikian, kita sebagai seorang mukmin harus tahu apa sih yang disebut dengan amanah. Para ulama sepakat bahwa baik dengan ilmu agama maupun itu adalah yang didapati perintah Allah, perintah Rasul, itu bagian daripada amanah. Mana yang harus ditunaikan, mana yang harus ditinggalkan. Dan selanjutnya juga apa yang memang itu adalah dititipkan oleh manusia merupakan juga amanah yang harus untuk kita teruskan hingga sampai kepada yang berhak menerimanya. Sedikit pun tidak boleh untuk dicederai, dikurangi ataupun dilakukan penyimpangan. Hingga pada satu ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kehancuran? Baik kehancuran secara kemenyeluruhan dan kepada seluruh alam jagat raya, maupun kehancuran dalam bentuk bagian-bagian dari alam, bahkan daripada bagian-bagian yang terkecil dalam sebuah alam, sampai kepada tingkat komunitas yang ada dalam sebuah keluarga. Jawab Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut, idza du'iatil amanah, kapan saja hamba ini menyia-nyiakan amanah, saat itulah fantadiris sa'ah, kamu tunggu saja, akan terjadi kiamat, akan terjadi kehancuran, akan terjadi malapetaka. Ya. Sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuknya bahwa kita menyia-nyiakan amanah itu? Rasul menjawab, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Seandainya kamu serahkan sesuatu urusan yang diperintahkan dan diamanahkan dan diberikan titipan padamu untuk kamu serahkan kepada orang yang ia adalah bukan ahli dalam bidang itu, yang ia tidak ada kemampuan dalam bidang itu, fantadir sa'ah, maka tunggulah apa yang kamu serahkan itu akan hancur. Bagi seorang ayah, anak merupakan amanah dari Allah. Kita menginginkan anak itu yang saleh. Kita menginginkan anak itu anak yang berbakti kepada dua ibu bapa. Kita menginginkan anak itu yang penuh dengan akhlak dan taat kepada Allah dan juga berbuat baik pada dua ibu bapa. Lantas, kalau demikian, di luar kemampuan kita ayah dan ibu, kepada siapa yang harus kita titip? Kepada siapa yang harus kita minta untuk menjadi soku gurunya? Sebagai pembimbingnya, yang mengarahkan, membentuk, mendidik dan mengayominya agar menjadi anak saleh, anak yang taat kepada Allah. Tentu saja berilah kepada orang yang mapan, dan itu adalah mulai daripada dirinya adalah orang yang taat. Ia akan mendidik anak kita menjadi anak yang taat. Berikan kepada orang yang dirinya adalah berakhlak yang mulia, maka serahkan anak kita kepada orang yang memang itu, dan ia akan mengarahkan. Kemudian masalah hasilnya itu terserah Allah. Setelah kita betul dalam perjuangan mendidik anak kita, apakah dia itu di sekolah, apakah itu di lembaga pendidikan manapun, sebagai kelebihan daripada apa yang sanggup dijangkau oleh kita sebagai kewajiban orang tua, barulah saat itu berdoalah kepada Allah. Semoga diberi kemampuan oleh guru yang kita percaya itu, agar anak kita menjadi mampu diarahkan kepada yang lebih baik. Dalam pesan Rasulullah pada khutbah wada' saat beliau melakukan haji wada', di mana Rasul mengatakan bahwa isteri-isteri wanita itu kamu harus takut kepada Allah, karena kamu mengambilnya sebagai amanah. Wastahalaltum furujahunna bikalimatillah. Kamu ambil isteri-isterimu adalah sebagai amanah, dan kamu halal untuk mengembang biakkan daripada keturunanmu itu dengan jalan dua kalimah dari kalimah Allah, angkaha, nakaha, dan zawajah saja. Kalau seorang istri adalah amanah yang diambil oleh seorang suami,
Maka bagi kita yang punya anak perempuan, ingat itu amanah. Kepada siapa kita titipkan agar anak kita itu akan menjadi sebagai apa yang pernah kita didik. Dari bayi lahir dalam kandungan isteri kita, dan itu bibit yang sumber dari kita. Dengan tanpa mengenal lelah, berusaha keras agar anak ini sebagai tanggungjawab kita mendidik dari perempuan itu. Sekarang sudah gede. Sebagai ayah, wali mujbir, serahkan dia. Karena itu sunnatullah kepada suaminya laki-laki. Laki-laki yang seperti apa? Andai kata kamu dan kita menyerahkan anak kita dengan aku nikahkan kamu anakku, yang ia bukan sebagai orang yang bisa menyambung dari tujuan prinsip perkawinan untuk melahirkan anak yang saleh, dan ia adalah menjadi anak yang sudah kita didik selama ini seperti begitu, maka kita ini adalah sudah menyia-nyiakan amanah. Satu sisi kita pergi, maka begitu juga dalam konteks yang lain. Maka setiap apa saja yang kamu serahkan, ia bukan sebagai tujuan dan tidak ada kemampuan, bukan tak pandai. Semua orang punya kemampuan. Kalau kamu punya dan kita punya daripada rumah yang sudah bocor, jangan serahkan kepada Pak Camat. Pak Camat bukan ahlinya untuk bagaimana menempel daripada rumah yang bocor. Ada ahlinya yang lain. Walaupun dia di mana saja. Tahu yang dia kutuh. Yang hijut water. Menyataja ke Camat. Layar bawah garis tu lain, gejuk bawah orang lain. Baru teruk ke dia atas bubung kutanya untuk tempel. Hak habis pen 2 juta. Jet ke habis pen 10 juta. Masyarakat muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh kerana demikian, dalam aspek pun bahawa menyerahkan, kalau ada sesuatu yang Allah titipkan, sekecil apapun kekuatan yang untuk kamu serahkan, maka serahkanlah kepada ahlinya. Kalau diserahkan bukan kepada ahlinya, tetapi karena kepada kawan, karena nilai hanamu'ah, karena duniawi, ingat, kita pengkhianat terhadap amanah itu sendiri. Masyarakat muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Atas konteks inilah Ali radhiyallahu an mengatakan, Addul amanah miftahur rizqi. Menunaikan amanah sesuai menurut perintah Allah, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan seorang itu, akan memudahkan rezekimu. Mengapa mudah rezeki? Provinsi Ulun Tuan Bandung, ubina kitab Cina baca, bantuan untuk bisa saling membantu antara gasin dengan kaya, yang sifatnya mudharabah, yang sifatnya musyarakah, yang sifatnya hiwalah, yang sifatnya apa saja dalam fiqh muamalah, intinya adalah yadun amanah. Honda tak pinjam ke orang, baru dia pinjam yadun amanah. Kiban amanah, menyepinjaman. Lihat Sayyidina Umar, saat ia meminjamkan satu kenderaan dalam bentuk satu kuda untuk berangkat kepada satu tempat. Di tengah jalan jatuh ridaknya. Diketahui oleh orang yang ada di belakangnya. Dia tancapkan kudanya hingga bertemu dengan Umar. Dia beritahukan, ya Amiril Mukminin, maaf, nampaknya ridakmu jatuh tadi di belakang itu. Dan kami tak berani untuk mengambilnya. Oh ya, begitu dilihat betul. Umar turun dan kudanya diikat di situ. Dia balik jalan kaki untuk mengambil daripada ridaknya. Saat ditanya, mengapa ya Umar, engkau tidak balik saja kudamu untuk kamu ambil dari ridak itu? Apa jawab Umar? Janji saya dengan yang punya kuda tidak ada untuk kami bisa balik menggunakan kudanya mengambil ridak yang jatuh. Yang ada komitmen, saya pinjam kudanya
berangkat dari tempat itu ke sana, nanti balik dari sana ke tempat. Menyelunku balik di tengah rau. Ya cok ridak saya khianat terhadap apa yang telah berjanji, dan itu di luar janji saya. Maka gejak ngan tapak dia cok. Etnan kudanyan ejak dan muka. Begitu dicontohkan oleh Umar ibn Khattab. Bagaimana juga dalam melihat hal-hal yang lain, banyak sekali daripada rekam jejak yang ditampilkan oleh para sahabat Rasulullah salafus salih, dan itu hendaklah menjadi contoh kepada kita. Oleh karena demikian, mari sama-sama kita untuk senantiasa dalam hidup ini, baik dalam hidup keluarga maupun dalam hidup bertetangga, bahkan dalam hidup masyarakat, baik tingkat kampung, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat gubernuran, tingkat negara, bahkan tingkat dunia. Andai kata Allah melalui daripada sistem yang berlaku, kita punya hak untuk menunaikan amanah, berikan amanah itu. Dan ingat, amanah itu bila kita khianati walaupun satu suara, itu pertanggungjawaban di hadapan Allah yang harus, mengapa kamu memberikan itu ke sana? Allah akan tanya dan harus kita jawab. Tidak bisa dijawab kalau bukan sesuai menurut apa adanya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjalankan amanah. Sifat amanah merupakan sifat yang sangat mulia, dan mengkhianati amanah bentuk daripada sifat kemunafikan yang dalam hadis banyak sekali diulang-ulang. Khianat amanah tanda munafik, bohong tanda munafik. Ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dalam hadis yang lain ditambah lagi, idza ghadara, idza khasama ghadara. Apabila ada perselisihan, selalu terjadi daripada kecurangan untuk mencari-cari alasan yang demi untuk seolah membenarkan padahal yang sesuatu itu tidak benar. Semoga 4 tanda itu jauh dari kita, karena itu adalah sifat apabila lengkap semuanya, bahkan lengkaplah kepada kemunafikan yang apa datang. Nauzubillah, semoga kita dihindari dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zawil kiram wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wa tuqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر